Jakarta dengan segala hiruk-pikuknya tetap menyisakan sudut-sudut yang terasa tenang di antara gemuruh kota. Di sebuah kawasan elit, tersembunyi di balik pagar tinggi dan pepohonan yang rimbun, berdiri sebuah rumah tua yang dulu pernah menjadi pusat perhatian. Rumah itu milik seorang artis terkenal yang kini namanya hanya tersisa dalam cerita-cerita lama. Dulu, rumah itu megah. Lampu-lampu besar menerangi taman. Suara tawa menggema di lorong-lorongnya. Tapi waktu telah mengubah segalanya. Sekarang, tempat itu sunyi, sedikit kusam, dan ditinggalkan begitu saja. Hirotada Radivan, seorang jurnalis lepas, sedang duduk di sebuah kedai kopi kecil tak jauh dari sana. Matanya sibuk menelusuri layar laptop, sementara jemarinya mengetik dengan ritme teratur. Ia tak sendirian. Di seberangnya, Nadia Omara menyeruput kopinya, sesekali melirik jam di pergelangan tangan. Mereka sudah berteman lama, sering bekerja bersama dalam berbagai proyek dokumentasi. Kali ini mereka sedang mengumpulkan riset untuk sesuatu yang lebih menarik. Sebuah cerita tentang rumah artis yang kini tak berpenghuni itu. Jadi rumah itu benar-benar kosong sekarang? Tanya Nadia, meletakkan cangkirnya. Hiro mengangguk. Sudah bertahun-tahun. Katanya sempat ada yang mau beli, tapi selalu batal. Beberapa orang bilang ada yang aneh di sana. Nadia tersenyum tipis. Selalu ada yang bilang begitu kalau rumahnya tua dan lama ditinggal. Bisa jadi cuma perasaan orang. Di luar, langit mulai berubah warna, beranjak menuju senja. Jalanan di sekitar mereka masih ramai. Kendaraan melintas dengan suara klakson yang sesekali terdengar lebih nyaring dari seharusnya. Mereka kembali tenggelam dalam diskusi, membahas fakta-fakta yang berhasil mereka temukan. Rumah itu dibangun di era 80-an, dirancang dengan gaya arsitektur yang mewah pada masanya. Pemiliknya, seorang aktris terkenal, menghilang dari sorotan publik sebelum akhirnya rumah itu dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi, hanya spekulasi, gosip, dan cerita-cerita yang berkembang di antara warga sekitar. Hari itu berjalan seperti biasa. Hiro pulang ke apartemennya, menyalakan lampu ruangan, lalu duduk di sofa sambil membaca ulang catatan yang ia buat. Di sisi lain kota, Nadia juga sibuk dengan aktivitasnya sendiri, menandai tanggal di kalender, mempersiapkan apa yang mereka butuhkan. Tak ada firasat aneh, tak ada perasaan tak nyaman, hanya rencana yang perlahan mulai terbentuk. Mereka belum tahu bahwa sesuatu di rumah itu menunggu. Beberapa hari berlalu tanpa ada sesuatu yang terasa berbeda. Hirotada dan Nadia tetap menjalani rutinitas mereka, mengerjakan proyek lain, menghadiri pertemuan, dan sesekali bertukar pesan soal rencana mereka selanjutnya. Rumah itu tetap menjadi bagian dari percakapan mereka, tapi masih sebatas teori, riset, dan spekulasi. Tidak ada urgensi, tidak ada perasaan terburu-buru. Mereka hanya ingin memastikan semua informasi yang mereka miliki cukup sebelum benar-benar terjun ke dalamnya. Di antara kesibukannya, Hiro mulai merasa ada pola aneh dalam cerita-cerita yang ia kumpulkan. Hampir semua sumber yang ia temui berbicara dengan nada yang sama tentang bagaimana rumah itu berubah setelah pemiliknya pergi. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara konkret, hanya perasaan samar yang muncul dari orang-orang yang pernah melintas di depannya. Seperti ada sesuatu yang tetap tinggal di sana, sesuatu yang membuat orang enggan untuk terlalu lama berada di dekatnya. Nadia, di sisi lain, melihatnya dari sudut pandang yang lebih rasional. Ia membaca ulang artikel-artikel lama, mencari rekam jejak sejarah rumah itu. Ia menemukan potongan berita tentang pesta-pesta mewah yang dulu sering diadakan di sana. Wawancara dengan sang artis yang kini seperti tak pernah ada jejaknya lagi.
dan sebuah laporan singkat tentang seorang asisten rumah tangga yang tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Tidak ada yang terlalu aneh, tapi tetap saja terasa janggal. Suatu sore, mereka memutuskan untuk mendekat. Bukan masuk ke dalam, tentu saja. Hanya melihatnya dari luar, mencoba memahami suasana di sekitarnya. Rumah itu berdiri kokoh di balik pagar tinggi yang sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Ranting-ranting pohon di halamannya bergerak pelan tertiup angin, menciptakan bayangan yang menari di tembok luar. Dari jauh, rumah itu masih terlihat seperti properti mewah. Hanya saja ada sesuatu yang membuatnya terasa berbeda dari bangunan lain di sekitarnya. Mungkin karena catnya yang mulai pudar, atau jendela-jendelanya yang tertutup rapat, seolah-olah menolak pandangan dari luar. Hiro menatapnya cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aneh, dari foto-foto yang aku lihat, rumah ini tidak terlihat sekelam ini." Nadia menoleh padanya, mengangkat alis. Mungkin karena sudah lama tak ada yang merawat, atau mungkin efek sugesti saja. Hiro hanya mengangguk, tapi di dalam kepalanya, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa rumah itu memang berbeda. Tidak ada alasan konkret, hanya sesuatu yang sulit dijelaskan. Mereka tidak tinggal lama di sana. Setelah beberapa menit, mereka berjalan kembali menuju tempat parkir, meninggalkan rumah itu di belakang mereka. Saat mesin mobil dinyalakan, Hiro sempat melirik kaca spion, sekadar memastikan semuanya baik-baik saja. Rumah itu tetap di tempatnya, sama seperti sebelumnya. Tapi entah mengapa, ada perasaan seolah-olah sesuatu di dalam sana juga sedang mengamati mereka. Setelah kunjungan singkat ke rumah itu, ada sesuatu yang tertinggal di benak Hiro Tada dan Nadia. Bukan ketakutan, bukan pula firasat buruk, hanya rasa penasaran yang perlahan tumbuh semakin dalam. Rumah itu memang terlihat biasa, sebuah bangunan tua yang mulai ditinggalkan waktu. Tapi ada hal-hal kecil yang terus menghantui pikiran mereka. Hiro mulai menyadarinya saat ia kembali ke apartemennya malam itu. Saat ia duduk di depan laptop, berniat menyusun catatan tentang rumah tersebut, ia merasa seolah pikirannya sedikit kabur. Biasanya, ia bisa dengan mudah merangkai kata-kata, membangun paragraf demi paragraf dari riset yang sudah ia kumpulkan. Tapi kali ini, ia hanya menatap layar kosong, jarinya menggantung di atas keyboard tanpa gerakan. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi pikirannya untuk merangkai apa yang ia lihat dan rasakan. Di sisi lain kota, Nadia pun mengalami hal yang serupa. Ia berusaha membaca ulang berita-berita lama, mencoba menyusun urutan peristiwa yang terjadi di rumah itu. Tapi matanya terus melewati kalimat-kalimat tanpa benar-benar menyerapnya. Pikirannya melayang kembali ke momen saat mereka berdiri di depan pagar rumah itu. Ada perasaan aneh yang baru ia sadari sekarang. Bukan hanya tentang bagaimana rumah itu terlihat lebih kelam dari yang seharusnya, tetapi juga tentang keheningan di sekitarnya. Saat mereka berdiri di sana, tidak ada suara burung, tidak ada angin yang berembus terlalu keras. Bahkan suara kendaraan yang lewat terasa lebih jauh dari seharusnya. Seakan-akan tempat itu memiliki dunianya sendiri. Malam itu mereka tidak saling menghubungi. Tidak ada alasan khusus, hanya kelelahan yang membuat mereka memilih untuk menunda pembicaraan tentang rumah itu hingga esok hari. Tapi tanpa mereka sadari, ada kesamaan lain yang terjadi pada mereka berdua. Hiro terbangun di tengah malam, bukan karena mimpi buruk atau suara mengganggu, tapi karena sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Ia membuka mata, menatap langit-langit kamar, dengan jantung yang berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi ia merasakan sesuatu,
seperti kesadaran samar bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Segalanya tetap seperti biasa, tapi tetap saja perasaan itu tidak hilang. Nadia mengalami hal yang serupa. Ia terjaga tanpa alasan jelas, hanya duduk di ranjangnya dalam kegelapan, merasa seolah pikirannya sedang berusaha menangkap sesuatu yang tak kasat mata. Bukan ketakutan, bukan paranoia, hanya perasaan bahwa ia tidak sepenuhnya sendiri di ruangan itu. Pagi harinya, mereka akhirnya saling mengirim pesan hampir bersamaan. Bukan untuk membicarakan apa yang mereka rasakan, tapi lebih kepada kelanjutan rencana mereka untuk kembali ke rumah itu. Tidak ada yang menyebut soal perasaan aneh tadi malam. Tidak karena takut, tetapi karena mereka sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Hari itu, langit Jakarta sedikit lebih mendung dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara, menunggu untuk disadari. Sore itu, langit Jakarta tampak berat, seakan menggantung rendah di atas kota. Awan-awan kelabu bergerak perlahan, membawa bayangan yang jatuh di atas bangunan-bangunan tua dan jalanan yang mulai sepi. Hirotada dan Nadia kembali berdiri di depan rumah itu. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada suara kendaraan yang terdengar jelas, hanya gemerisik dedaunan yang tersentuh angin. Seperti sebelumnya, suasana di sekitar rumah ini terasa berbeda. Bukan sekadar sunyi, tapi hening yang tidak wajar. Seakan-akan dunia di sekitarnya terputus dari tempat lain. Mereka bertukar pandang sejenak sebelum akhirnya melangkah mendekat. Pintu gerbangnya tidak terkunci. Dengan sedikit dorongan, besi tua itu bergerak perlahan, mengeluarkan bunyi gesekan yang tajam. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menunda lebih lama. Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki halaman rumah yang luas. Rumput liar tumbuh di sela-sela batu pijakan, dan dedaunan kering menumpuk di sudut-sudut taman. Pohon-pohon yang dulu mungkin ditata dengan indah kini berdiri dalam bayang-bayang. Ranting-rantingnya menjulur seperti tangan yang ingin meraih sesuatu. Hiro lebih dulu naik ke beranda, menekan gagang pintu kayu besar di hadapannya. Tidak terkunci. Dengan dorongan perlahan, pintu itu terbuka, menampilkan interior rumah yang gelap dan berdebu. Bau kayu tua dan sesuatu yang lebih samar, seperti wangi bunga yang sudah lama layu, menyusup ke dalam hidung mereka. Mereka melangkah masuk. Ruangan itu luas dengan langit-langit tinggi yang dihiasi lampu gantung yang dulu pasti terlihat mewah. Furnitur masih ada, meski tertutup kain putih yang mulai berdebu. Jejak-jejak masa lalu terasa menggantung di udara, seakan-akan ruangan ini belum benar-benar ditinggalkan. Hiro menyalakan senter di ponselnya, menyinari sudut-sudut gelap yang terasa lebih pekat dari seharusnya. Rasanya lebih besar dari yang terlihat di luar, gumam Nadia. Suaranya nyaris berbisik. Hiro mengangguk. Ia merasakan hal yang sama. Ruangan ini seakan memiliki kedalamannya sendiri, lebih luas, lebih dalam daripada yang seharusnya. Lalu sesuatu bergerak. Bukan suara keras, bukan teriakan. Hanya gesekan kecil seperti kain yang terseret di lantai. Mereka berdua membeku, pandangan mereka saling bertemu sejenak sebelum Hiro mengarahkan cahaya ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa. Lantai kosong, hanya debu yang berpendar dalam cahaya. Mereka melangkah lebih dalam. Lorong-lorong rumah ini terasa lebih panjang dari yang masuk akal. Setiap sudut membawa bayangan yang terlalu pekat, terlalu padat untuk sekadar kegelapan biasa. Di ujung lorong ada sebuah pintu kayu sedikit terbuka. Cahaya senter Hiro menyorot ke celahnya, menampilkan bagian dalam yang gelap. Nadia menarik napas, lalu dengan gerakan perlahan, ia mendorong pintu itu lebih lebar. Ruangan di dalamnya kosong,
hanya ada cermin besar yang menempel di dinding dengan permukaan yang sudah sedikit buram. Tapi bukan itu yang membuat mereka terpaku. Di dalam cermin ada sesuatu yang lain, bukan pantulan mereka. Hiro dan Nadia berdiri di ambang pintu, menatap pantulan di dalam cermin dengan tubuh yang menegang. Sesuatu berdiri di belakang mereka, bayangan samar, lebih gelap dari ruangan itu sendiri. Tidak bergerak, hanya ada di sana, diam. Lalu perlahan kepala sosok itu mulai miring ke satu sisi. Tidak dengan gerakan alami, tetapi seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana tubuh seharusnya bergerak. Nadia mundur satu langkah, menarik lengan Hiro. Tapi sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, cahaya senter Hiro tiba-tiba mati. Dan rumah itu jatuh ke dalam kegelapan. Kegelapan menelan mereka seketika. Napas Nadia tersengal. Telapak tangannya mencengkeram erat lengan Hiro. Dalam refleks, jantungnya berdebar tak terkendali. Hiro diam di tempat, tubuhnya tegang. Telinganya menangkap keheningan yang terasa lebih berat daripada sebelumnya. Seolah seluruh rumah ini menahan napas bersama mereka. Kemudian ada suara. Bukan suara keras, bukan langkah kaki, bukan teriakan. Hanya desahan samar, terdengar seperti seseorang yang berbisik tanpa kata-kata. Suara yang melayang di udara, nyaris tak terdengar, namun terasa begitu dekat. Seperti sesuatu yang bersembunyi dalam gelap, menunggu, mengamati. Hiro menekan tombol senter di ponselnya berulang kali, tapi layar tetap hitam pekat. Ia mengutuk dalam hati, lalu dengan tangan gemetar mencoba menyalakan lampu ponsel Nadia. Tapi saat cahaya akhirnya menyala, Nadia langsung menahan napas. Cermin di hadapan mereka kini menampilkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Bayangan hitam yang tadi berdiri diam kini bergerak perlahan. Langkahnya menyeret, kepalanya tetap miring dengan sudut yang tidak wajar. Tidak ada wajah di sana. Hanya gelap pekat yang menyatu dengan ruangan, namun terasa nyata, lebih nyata dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Hiro mundur selangkah, tubuhnya menegang, tangannya menggenggam lengan Nadia lebih kuat, mencoba memastikan bahwa mereka masih di sini, masih nyata, masih bersama. Tapi bayangan itu tetap mendekat. Cermin bergetar perlahan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Dan kemudian, tanpa peringatan, sosok itu bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Nadia menjerit, menarik Hiro menjauh. Saat cermin di depan mereka bergetar lebih keras, mengeluarkan suara retakan halus. Tapi sebelum mereka bisa benar-benar mundur, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bayangan itu tidak lagi ada di dalam cermin. Ia kini berdiri di belakang mereka, dingin merayapi tulang mereka. Napas Hiro memburu. Nadia tidak berani menoleh, tapi mereka bisa merasakannya. Kehadirannya begitu nyata, begitu dekat, seolah-olah jika mereka bergerak sedikit saja, sesuatu akan menyentuh mereka. Udara di ruangan itu semakin berat. Gelapnya tidak lagi sekadar kegelapan biasa, tapi sesuatu yang hidup, sesuatu yang ingin merenggut mereka ke dalamnya. Kemudian, suara berderak terdengar di belakang mereka. Sesuatu bergerak, dan kali ini mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Hiro tidak berpikir. Tangannya langsung meraih lengan Nadia, menariknya dengan sekuat tenaga. Mereka berdua berlari tanpa menoleh. Langkah mereka terburu-buru, hampir terpeleset di lantai kayu yang berdebu. Udara di belakang mereka terasa lebih berat, seperti sesuatu yang bergerak bersama mereka, mengikuti, mendekat, menyusup ke dalam setiap celah udara yang mereka hirup. Lorong rumah itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Langkah mereka menggema, tetapi suara di belakang mereka lebih cepat, lebih berat, lebih nyata. Hiro bisa merasakan bulu kuduknya berdiri,
Sensasi dingin yang menjalari punggungnya, seperti ada sesuatu yang mengintai. Begitu dekat hingga bisa merasakan napasnya. Saat mereka akhirnya sampai di ruang tamu, pintu depan terlihat hanya beberapa meter lagi. Cahaya dari luar menyelinap masuk, memberikan sedikit harapan. Hiro mendorong Nadia lebih dulu, memastikan dia bisa keluar. Tangannya terulur ke gagang pintu, tetapi sebelum ia bisa menariknya terbuka, ruangan tiba-tiba jatuh dalam kesunyian yang begitu pekat. Semua suara menghilang, tidak ada langkah, tidak ada napas, bahkan desak angin pun berhenti. Seolah waktu membeku di sekitar mereka. Nadia sudah di luar, berdiri di beranda dengan wajah penuh kepanikan. "Hiro, cepat!" Tapi Hiro tidak bisa bergerak. Di belakangnya sesuatu berubah. Tidak ada sentuhan, tidak ada suara. Hanya perasaan itu. Seperti ada sesuatu yang telah masuk ke dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan. Seolah ruangan ini telah menyerapnya ke dalam sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketakutan. Ia mengerjapkan mata, dan tiba-tiba ia tidak lagi berdiri di rumah tua itu. Ia berada di sebuah ruangan yang sama, tetapi berbeda. Perabotannya masih ada, tetapi lebih baru. Cahaya matahari masuk melalui jendela yang bersih. Tidak ada debu, tidak ada keheningan menyesakkan. Dan di seberangnya, seorang perempuan berdiri, mengenakan gaun putih sederhana. Wajahnya samar dalam cahaya yang terlalu terang. Hiro ingin bicara, ingin bertanya, tetapi mulutnya tidak bergerak. Perempuan itu menatapnya. Bibirnya terbuka sedikit, seperti ingin mengatakan sesuatu. Lalu seketika, semuanya kembali seperti semula. Hiro terhuyung ke belakang, napasnya tersengal. Ia berada di ambang pintu rumah tua itu lagi, dengan Nadia yang masih berteriak namanya. Tanpa berpikir lebih lama, ia akhirnya berhasil menarik pintu terbuka, melangkah keluar ke udara malam yang dingin. Begitu kakinya menyentuh tanah di luar rumah itu, segalanya terasa lebih nyata. Udara kembali bergerak, suara jalanan terdengar dari kejauhan. Mereka berdiri di sana, terengah-engah, menatap rumah yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. "Jangan pernah ke sini lagi," suara Nadia nyaris berbisik, suaranya serak oleh ketakutan. Hiro tidak menjawab. Ia masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Sensasi dingin masih ada di dadanya, sesuatu yang mengikutinya keluar dari sana. Ketika ia menoleh sekali lagi ke rumah itu, jendelanya masih tertutup rapat. Tetapi di lantai 2, di balik kaca yang sedikit buram, ia bisa melihatnya. Seseorang berdiri di sana, menatapnya. Seseorang yang memakai gaun putih sederhana. Lalu, lampu jalan di depan rumah itu tiba-tiba padam.